Kasus ini mulai terungkap ketika tersangka berinisial K melakukan transaksi di wilayah Kecamatan Palangga, Goa pada tanggal 26 November 2024. Berdasarkan informasi dari masyarakat, K ini melakukan transaksi menggunakan pecahan uang Rp100.000 guys. Hey yo guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Yang semangat dong. Yang Apa guys, dong. namanya juga hidup ya kan? Nah, pada kali ini gue mau ngebahas tentang masalah uang nih guys. Mata kalian langsung melotot gitu sih kalau ngomongin duit. Tenang guys. Masalahnya di sini gue bukan ngebahas tentang uang asli ya guys, tapi tentang uang palsu. Elah, langsung lemes gitu. Semangat dong. Jadi baru-baru ini warga Indonesia tuh sempat digemparkan guys dengan penemuan pabrik uang palsu di dalam sebuah perpustakaan. Tepatnya di Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang kini tengah jadi perbincangan hangat dari warganet di berbagai platform media sosial ya guys. Kok bisa gitu kan? Nggak ketahuan? Nah, inilah yang kita akan bahas ya guys ya. Sebelum masuk ke kronologi kejadian, gue pengen kenalin dulu nih guys sama 17 tersangka yang sudah berhasil ditangkap. Kasus ini mulai terungkap ketika tersangka berinisial K melakukan transaksi di wilayah Kecamatan Palangga, Goa pada tanggal 26 November 2024. Berdasarkan informasi dari masyarakat, K ini melakukan transaksi menggunakan pecahan uang Rp100.000 guys. Namun Rp100.000 ini tuh palsu ya guys ya. Ia menggunakan sebanyak 5 lembar guys. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan pengembangan atas temuan-temuannya itu ya guys. Pada awal Desember 2024, masyarakat Sulawesi Selatan dihebohkan dengan terungkapnya sindikat uang palsu yang beroperasi di Universitas Islam Negeri, UIN, Alauddin Makassar. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, yang menemukan uang palsu senilai Rp500.000. Penyelidikan awal dilakukan oleh Polsek Palangga dan dilanjutkan oleh Polres Goa. Hasilnya, sejak awal Desember, sebanyak 17 tersangka mulai tertangkap ya guys. Sebenarnya peredaran uang palsu di Goa ini sudah berlangsung selama beberapa tahun guys. Menurut Mustari Limpo, salah satu pedagang pasar sentral di Tunggu Minasa Goa mengatakan, tapi yang lalu-lalu itu pernah. Bahkan saya pernah dapati dulu, 2 tahun yang lalu, pecahan Rp50.000 itu 1 lembar, orang tua itu belanja. Polisi menyebut pabrik uang palsu di dalam perpustakaan itu telah ada sejak September 2024. Tapi rupanya sebelum beroperasi di perpustakaan Syekh Yusuf, kampus UIN Alauddin Makassar, Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, uang palsu itu terlebih dahulu dicetak di sebuah rumah di Jalan Sunu di Kota Makassar milik tersangka MS. Menurut Irjen Pol Yudiawan Wibisono, sindikat ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 2010 silam. Timeline dan peredaran uang palsu ini dimulai dari tanggal 2 Juni 2010, sudah lama. Terus lanjut 2011 sampai 2012, kemudian sampai Juni 2022. Kembali lagi untuk merencanakan pembuatan dan mempelajari lagi. Terbukti guys, di rumah MS ditemukan sejumlah barang bukti seperti mesin cetak uang palsu yang berukuran kecil tapi telah rusak guys, dan beberapa bahan baku lainnya untuk percetakan uang palsu. Menurut Yudiawan, rencana produksi uang palsu itu sempat terhenti. Para pelaku sibuk mempersiapkan perencanaan dengan matang, lalu kembali lagi memulainya itu pada tahun 2022. Menurut Kapolres Goa, AKBP Reonal T. Simanjuntak, awalnya sindikat ini memproduksi uang palsu di tempat MS. Namun, percetakan uang palsu ini menggunakan mesin yang berukuran kecil guys. Nah, pengen upgrade kan gitu kan dia kan. Lalu mereka membeli alat yang lebih besar guys. Mereka tuh akhirnya membeli alat di Surabaya dengan harga Rp600 juta. Alat itu tuh ya
made in China gitu guys. Heran gua, dari alat yang besar sampai yang kecil. Coba kalian cek deh perabotan rumah tangga kalian, made in China nggak? Banyak banget kan produk made in China ini. Tapi sebenarnya sih nggak masalah juga guys. Kalau gua sih lebih mendukung produk lokal ya guys ya. Kemudian alat percetakan uang palsu itu dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus guys, dengan alasan kalau ada mahasiswa yang ingin meminjam buku bisa sekalian fotokopi biar nggak pada curiga gitu. Yaitu atas nama AS itu di Jalan Sunuk, Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alat di belakang, udah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar, yaitu alat cetak offset yang lebih besar yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari Cina. Alat dari Cina. Nah, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin. Ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya. Yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Jadi itulah ceritanya. Menurut Irjen Pol Yudiawan Wibisono, modus operasi para si pelaku ini menyebarkan uang palsu di Goa dan di Makassar tuh berbeda-beda guys. Namun caranya tetap sama. Para pelaku menyelipkan uang palsu di antara uang asli dengan metode 1:2. Jadi peran 17 tersangka ini rata-rata melakukan transaksi jual beli uang palsu dan pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari guys. Sedangkan peran tersangka MS selain sebagai penyebar, dia juga sebagai penyedia jasa dan bahan baku uang palsu tersebut guys. Hingga pekan kedua November 2024, para sindikat ini berhasil mencetak dan mengedarkan uang palsu senilai 150 juta rupiah dan 250 juta rupiah dengan pecahan 100.000 rupiah. Total terdapat 98 barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian guys. Di antaranya adalah mata uang rupiah emisi tahun 2016 sebanyak 4.554 lembar pecahan uang 100.000 rupiah. Kemudian juga ada 234 pecahan 1.100 rupiah dan belum terpotong. Ada juga mata uang asing yang lainnya guys, yaitu 5.000 won, mata uang Korea Selatan. Ada juga 111 lembar uang, 500 dong, mata uang Vietnam. Yang menarik, polisi juga menyita salinan sertifikat deposito bank Indonesia senilai 45 triliun dan kertas surat-surat berharga negara atau yang disingkat SBN senilai 700 triliun rupiah. Polisi juga mengamankan mesin pencetak uang palsu dari Cina senilai 600 juta rupiah, tinta, kertas, dan kaca pembesar. Pada Sabtu 28 Desember 2024, Anar Salahuddin Sampetoding alias ASS ditetapkan sebagai tersangka yang sebelumnya menjadi salah satu buronan polisi. ASS ini merupakan salah satu pengusaha kaya dari asal kota Makassar, Sulawesi Selatan. ASS ini disebut sebagai dalang utama dari sindikat uang palsu tersebut ya guys. Perannya sebagai pemberi ide, ikut modalin juga, ikut membeli mesin, dan ia juga sebagai pemberi perintah. Yudiawan mengatakan, aktor sentral dari sindikat ini adalah AI, MS, dan ASS. AI berperan dalam menyediakan tempat aman untuk memproduksi uang palsu di dalam kampus UIN Alauddin. AI juga bekerja sama dengan MS yang berperan sebagai penyedia bahan baku dan jasa percetakan uang palsu. AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan bahwa ASS ini berperan mengenalkan AI kepada MS. Tapi setelah si ASS ini ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba ia jatuh sakit guys. Udah kayak lagu lama guys. Gelaran ketangkap sakit. Ada. Pada Minggu 29 Desember 2024, salah satu orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO yang berinisial AR menjadi tersangka ke-19. Menurut AKBP Reonal, sisa 2 orang yang masih menjadi DPO, para tersangka dijerat pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang mata uang, lalu pasal 35 ayat 1 dan 2, dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama seumur hidup. Aduh, gue ya yang selaku buruh pabrik biasa tuh cari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di keluarga gue. Ini malah ngebuat uang palsu. Miris banget guys. Cari yang halal aja kenapa sih? Ngejar apa sih di dunia ini sampai lu bisa menghalalkan segala cara kayak gini gitu kan? Ada. Hidup ini kan cuma sementara guys. Simpel aja sih sebenarnya guys. Kadang pola pikir kitanya aja nih sebagai manusia yang terlalu mengejar harta duniawi. So gimana guys menurut kalian tentang kasus uang palsu ini? Yang pastinya merugikan banyak pihak guys. Kalau seandainya kalian dapat uang palsu, ya udah guys, langsung robek aja. Jangan sampai kalian belanjain ya guys. Karena kalau seandainya kalian belanjain itu uang palsu, waduh, kalian udah termasuk sindikat pencucian uang guys. Coba kalian cek uang yang ada di dompet kalian, coba dilihat, diraba, dan diterawang, apakah benar itu uang palsu atau emang uang asli. Berikut cara membedakan uang asli dan uang palsu. Merobek atau membelah dua bagian tepi pada uang kertas merupakan cara yang salah. Yang pertama, melihat warna rupiah, warna uang rupiah yang terlihat terang dan jelas. Yang kedua, terdapat color shifting, terlihat dinamis dan dapat berubah warna. Kemudian yang ketiga, terdapat benang pengaman, benang yang tertanam pada uang rupiah. Yang keempat, terdapat latent image, yaitu gambar yang tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat ketika uang rupiah dimiringkan. Yang kelima, intaglio, yaitu di mana hasil cetakan uang terasa kasar ketika diraba. Yang keenam, blind code. Blind code yaitu berupa garis dari sisi kanan dan kiri uang akan terasa kasar bila diraba. Yang ketujuh, terdapat watermark atau gambar pahlawan di setiap pecahan uang rupiah. Dan terakhir, terdapat recto verso yaitu logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Semoga tidak ada lagi yang salah dalam membedakan uang asli dan uang palsu. Jujur ya guys, gue pernah bekerja di salah satu bank. Ya memang sih perputaran uang di bank itu kan banyak ya guys. Dan gue juga pernah mendapatkan salah satu uang palsu. Ya mau nggak mau ya rugi sebenarnya. Kita dapat uang palsu, tapi kita nggak bisa belanjain. Kayaknya udah cukup deh pembahasan kita di video ini ya guys. Coba kalian komen guys di bawah. Kalian pernah nemu uang palsu atau enggak? Ada nggak yang sama pengalamannya kayak gue pernah dapetin uang palsu? Dan jangan lupa di like jika kalian suka tentang pembahasan kali ini. Jangan lupa di subscribe juga. Buat kalian yang udah ngikutin gue dari awal sampai akhir video, gue terima kasih banget. Nama gue Dika. See you at next video. Bye.